Kisah seekor monyet yang sangat licik dan suka berbohong. Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah hutana yang lebat hiduplah seekor gajah bernama Mora. Ia adalah gajah yang baik hati, polos, dan suka menolong. Setiap hari, ia berkeliling hutan untuk mencari makan dan membantu hewan-hewan lain yang membutuhkan pertolongan. Berbeda dengan Mora, ada pula seekor monyet bernama Utung yang amat sangat licik. Semua hewan menjauhinya karena ia kerap berbuat jahat. Bahkan, seekor kelinci pernah terjatuh dalam gua karena kejahilan Utung. Pada suatu musim kemarau, Mora bertemu dengan Utung di dalam hutan tempat para binatang biasa mencari makan. Utung dengan ramah menyapa Mora. "Hai, Mora. Apa yang sedang kau lakukan di sini?" tanya Utung. "Tentu saja aku ingin mencari makan." "Kalau kau Utung," jawab Mora, "aku juga sedang mencari makan. Gimana kalau kita saling membantu untuk mendapatkan makanan?" tanya monyet itu. "Bekerja sama? Apa maksudmu?" Mora bingung dengan pernyataan Utung. Jadi, sebenarnya di seberang danau ini ada pepohonan yang buah-buahnya sudah matang. Namun, pohon-pohon itu sangatlah tinggi, kau tak akan bisa meraihnya dengan belalaimu, jelas Utung. Oleh karena itu, aku akan memanjat pepohonan itu. Lalu, kamu memungutnya dari bawah. Kita akan memakannya bersama-sama, imbuhnya. Wah, ide bagus, Momon. Kurasa kau tak sejahat seperti yang hewan-hewan lain katakan, jawab Mora percaya dengan perkataan Utung. Kalau begitu, ayo, kita segera menyeberangi danau ini dan mulai mencari makanan, ajak Mora. Tunggu dulu. Aku harus menaiki punggungmu agar bisa menyeberangi danau ini. Sebab, aku tak bisa menyeberang sendirian. Kita harus saling membantu, kan? Jelas Utung. Tentu saja, ayo, lekas naik ke punggungku, jawab Mora. Utung lalu menaiki punggung Mora dan mereka pun mulai menyeberang. Mora tak tahu bila Utung sangat licik. Ia mengira monyet itu adalah sosok yang baik dan cerdas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk klik subscribe, like, dan komen ya. Dan klik loncengnya biar bisa update cerita baru. Terima kasih. Setibanya di seberang danau, Mora merasa kagum karena banyak sekali pepohonan buah-buahan. Ada mangga, pisang, apel, dan lain-lain. Wah, benar katamu, Tung. Di sini pohonnya rimbun dan banyak buah. Aku sudah sangat lapar dan ingin segera menyantapnya, ucap Mora. Benar, kan, kataku. Untung aku mengajakmu ke sini. Seperti yang aku bilang, pohon-pohon di sini sangatlah tinggi. Jadi, kau tunggu di bawah dan aku akan memanjat pohon-pohon ini. Aku akan menjatuhkan buah-buahan yang aku petik dan tugasmu adalah mengumpulkannya, jelas Utung. Mora mengangguk tanda mengerti maksud dari monyet itu. Ia pun menanti di bawah pohon mangga, sementara Utung memanjatnya. Setelah lama menunggu, perut Mora pun makin kelaparan. Ia lalu memanggil si monyet. "Utung, di mana kau? Kenapa kau tak jua menjatuhkan buahnya?" tanya Mora. "Tunggu sebentar, aku harus naik lebih atas agar mendapatkan buah yang manis dan nikmat," jawab Utung. Mora pun sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, Utung masih belum menjatuhkan satu pun buah.
Mora lalu memanggilnya lagi, Utung. Mana buahnya? Kali ini, tak ada suara jawaban dari monyet itu. Mora kembali mengambil, Utung, apakah kau mendengarku? Mora masih berpikir positif. Ia lalu mengitari pohon itu untuk mencari-cari barangkali ada buah yang terjatuh. Rupanya, tak ada satupun buah di sekitar pohon itu. Tiba-tiba saja, ada suara Utung dari kejauhan. Hai, Mora, terima kasih atas tumpangannya tadi. Ya, aku akan memakan buah-buah ini sendirian. Kamu carilah makan sendiri. Hahaha, ujar Utung. Mora pun sadar jika Utung telah membohonginya. Ternyata ia membohongiku. Betapa bodohnya aku, ucap Mora bersedih. Dalam kesedihan, Mora bertemu dengan seekor monyet putih yang bernama Rara. Hai, Mora. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Hai, Rara. Utung menipuku. Katanya ia mau memetik buah untukku, tapi ternyata aku dibohongi, jelas Mora. Utung memang licik, Mora. Kau tak seharusnya membantunya. Aku akan memetik beberapa buah untukmu. Tunggulah di sini, ucap Rara. Monyet baik itu lalu memanjat pohon dan memetik beberapa buah untuk Mora. Akhirnya, Mora tak lapar dan tak bersedih lagi. Ia juga telah mendapatkan sahabat baru. Utung si licik pun tak lagi mendapatkan teman. Tak ada satupun orang yang mau percaya dengannya. Sehingga, kemana-mana ia hanya sendirian. Amanat atau pesan moral apa sajakah yang bisa kamu petik dari cerita dongeng ini? Nilai moralnya adalah jangan jadi seperti Utung yang licik dan jahat. Akibatnya, ia tak mempunyai teman sama sekali. Selain itu, sesama makhluk hidup kita harus saling membantu. Jika mau mendapatkan pertolongan dari seseorang, kamu juga harus dengan tulus menolong orang lain yang butuh bantuan. Bukan malah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri.